Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari peserta Latsar CPNS 2023 PPSDM Bukit Tinggi Angkatan 26. Video ini akan membahas mengenai tokoh teladan core value ASN berakhlak pilihan kelompok kami, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bapak Jokowi merupakan Presiden ke-7 Indonesia, lahir di Surakarta pada tanggal 21 Juni 1961. Bapak Jokowi sekolah di SMA Negeri 6 Surakarta dan melanjutkan kuliah di jurusan Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada tahun 1985, Bapak Jokowi menikah dengan Ibu Iriana di kota Solo dan dikaruniai 3 orang anak bernama Gibran Rakabuming, Kaisang Pangarep, dan Kahiyang Ayu. Joko Widodo pertama kali terjun ke pemerintahan sebagai wali kota Surakarta. Selepas itu, Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012 sebelum terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2014. Saat Pilpres tersebut, Joko Widodo terpilih bersama pasangannya Yusuf Kala. Dalam Pilpres 2019, Joko Widodo kembali terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatannya yang kedua. Kali ini Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin untuk masa jabatan 2019 hingga 2024 mendatang. Berikut nilai berakhlak dari Bapak Jokowi. Berorientasi pelayanan. Menjabat sebagai presiden dengan 2 periode, Presiden Joko Widodo juga sering dikenal dengan sosok yang suka belusukan. Konsep ini sendiri dilakukan Pak Jokowi untuk dapat berinteraksi langsung kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan begini, Pak Jokowi jadi lebih dekat dengan masyarakat dan dapat mendengarkan seluruh keluh kesah masyarakat serta mengetahui seluruh tantangan dan situasi ekonomi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan salah satu nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan. Akuntabel. Bapak Presiden Jokowi menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan harus dibangun dengan akuntabel, bebas dari korupsi dan transparan. Beliau memastikan setiap dana program kegiatan dan anggaran harus digunakan secara efektif, efisien, dan berdampak langsung pada masyarakat. Pembangunan infrastruktur secara masif dan merata di seluruh pelosok tanah air selama 5 tahun terakhir menjadi fondasi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia meningkat menjadi negara maju dan tidak terperangkap sebagai negara berkembang saja. Sebagai fondasi, dikatakan Presiden Jokowi pembangunan infrastruktur memberikan dampak berganda yang mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Presiden, dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur adalah menciptakan lapangan kerja, sebab dalam proses pembangunan tentu dibutuhkan keterlibatan tenaga manusia sebagai faktor utama pendukung pembangunan. Membangun infrastruktur berarti mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan konsep Indonesia sentris. Nilai harmonis. Bapak Presiden Jokowi menaruh perhatian yang begitu serius sebab kerukunan bangsa menjadi aspek penting dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Jokowi, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, kerukunan, dan persaudaraan. Loyal. Presiden Jokowi merupakan pemimpin yang loyal. Hal ini terbukti bahwa Presiden Jokowi menegaskan pemerintah harus tegas soal kedaulatan sumber daya alam, termasuk dalam hal ini adalah sumber daya tambang Republik Indonesia. Di tangan Pak Jokowi, Blok Migas Mahakam, Blok Migas Rokan, dan mayoritas saham Freeport kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pak Jokowi menegaskan upayanya merebut Blok Rokan, Blok Mahakam, dan Freeport adalah usaha nyata dalam melakukan perubahan di Indonesia. Hal ini juga butuh diteruskan untuk mentransformasikan Indonesia sebagai negara yang maju. Hal ini merupakan bukti tegas bahwa Pak Jokowi telah mengupayakan dalam memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam yang selama ini dikuasai oleh pihak asing. Dalam hal ini, Pak Jokowi sudah memiliki nilai-nilai berakhlak, yaitu loyal. Adaptif. Bapak Joko Widodo juga dikenal sebagai pemimpin yang sangat adaptif. Beliau juga selalu mendorong masyarakat dan juga jajaran pemerintahan untuk selalu beradaptasi dengan teknologi dan globalisasi. Contohnya, seperti saat beliau memahami bahwa komunikasi saat ini banyak dilakukan dengan cara digital. Nilai yang terakhir, kolaboratif. Selama masa jabatannya, Pak Jokowi sangat terbuka dalam menjalin kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral, seperti acara ASEAN Japan Summit dalam KTT ke-43 di Jakarta beberapa hari yang lalu. Sekian dari kelompok kami, semoga kita dapat menjadi ASN yang selalu ingat akan core value kita, berakhlak. Terima kasih.